Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita masih memiliki semangat di dalam thalabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah. Kajian kita di sore hari ini adalah diambil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah tentang sifat-sifat surga. Al-Bidayah wan Nihayah adalah sebuah karya fenomenal ya, dari seorang ulama, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang di sana dalam pembahasan sifat-sifat surga ini dibahas dalil-dalil ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau menyebut hadis Nabi, tidak jarang beliau juga menyebut sanad riwayat secara lengkap. Dan ini menunjukkan kadar keilmiahannya yang begitu tinggi. Ketika seorang menyebutkan sanad dengan lengkap, maka dia sudah mengarahkan kepada referensi yang benar. Meskipun di dalam sanad itu ada perawi yang mengandung sisi kelemahan, tetapi ini bisa dikuatkan dari jalur-jalur yang lain. Nah, di sore hari ini insyaallah kita akan membahas dua hal tentang kamar-kamar surga, ketinggian dan keagungannya. Dan pembahasan yang kedua itu di makalah di halaman 3 ya, itu tentang kedudukan tertinggi di surga, yaitu al-wasilah, yang merupakan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, dzikru ghurafil jannah wartifa'iha wa 'idhamiha. Penyebutan mengenai kamar-kamar di surga, ketinggian dan keagungannya. Nas'alullaha min fadlihil mabsuti ala khalqihi fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah dari karunia-Nya yang dibentangkan atas makhluknya di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Ta'ala berfirman, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga yang di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah.
Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ini Quran surah Az-Zumar ayat 20. Kalau di dunia itu nikmat yang diidam-idamkan banyak orang itu menginap di kamar-kamar mewah. Itu kalau nikmat dunia, ya. Bahkan sebagiannya mengeluarkan ratusan juta untuk bermalam satu malam saja dengan mengharapkan fasilitas yang ada di sana. Padahal hanya satu malam. Ketika bayar mahal, kemudian eman, mau tidur eman. Ini sudah bayar terlalu mahal. Kalau di akhirat, di surga, kamar-kamarnya itu adalah kamar-kamar yang posisinya tinggi, ya, dengan fasilitas yang tidak ada satu fasilitas pun di dunia yang bisa mengalahkannya. Maka kita meminta kepada Allah kamar-kamar di surga atas anugerah dan karunia Allah kepada kita. Maka untuk berjuang mencapai hal itu, kita juga berjuang untuk bertakwa. Karena di surah Az-Zumar ayat 20, Allah akan berikan itu untuk orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa hum fil ghurafati aminun, dan mereka aman, sentausa, tentram di kamar-kamar surga. Quran surah Saba ayat 37. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum fil jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, yang beramal soleh maksudnya, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi, kamar-kamar di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Amal kita kalau dilakukan ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan sia-sia, akan mendapat sebaik-baik balasan. Di antaranya kamar-kamar di surga. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, kamar yang tinggi di dalam surga, ya, atas kesabaran mereka. Karena mereka sabar untuk taat kepada Allah, mereka sabar untuk meninggalkan maksiat dan yang dilarang Allah, mereka sabar menerima takdir Allah. Maka balasannya al-ghurfata, kamar di surga. Wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salamah, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Di Quran surah Al-Furqan ayat 75. Setelah disebutkan beberapa ayat Al-Quran, yang di bab ini ada setidaknya 4 ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi. Wa thabata fis sahihain wal lafdhu li Muslim. Telah sah dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan lafadznya sesuai dengan lafadz Muslim. Min hadithi Malik an Safwan bin Sulaim an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim
kama yatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabira minal ufuqi minal masyriqi wal awil maghrib litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya penduduk surga benar-benar saling melihat penghuni kamar-kamar yang ada di atas mereka. Sebagaimana kalian melihat bintang yang gemerlap yang masih tertinggal di ufuk timur atau ufuk barat. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan kedudukan di antara mereka. Jadi penghuni surga itu melihat penghuni yang ada di atasnya kayak mereka melihat bintang-bintang. Bintang-bintang itu kayak kamar-kamar yang lain yang ada di surga. Menunjukkan levelnya beda jauh. Dan menunjukkan bahwa kedudukan di surga itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Maka yang di bawahnya bisa lihat yang di atasnya. Seperti kalau kita di dunia melihat bintang-bintang yang di langit. Nah, jadi Nabi kita di sini mengingatkan bahwa meskipun orang sama-sama masuk surga, tapi tingkatannya bisa berbeda. Maka mumpung di dunia, jangan cuma berharap saya pingin asalkan masuk surga saja. Cita-cita kita, keinginan kita harus lebih tinggi dari itu. Maka Nabi meminta agar kita memohon kepada Allah al-firdaus, tingkatan yang tertinggi. Karena kalau sudah masuk di sana, kita nggak bisa ganti level. Kalau sudah masuk surga, itu nggak bisa ganti level. Ya, mungkin yang di atas bisa mengunjungi yang bawah, tapi yang bawah nggak bisa ke atas. Yang bawah melihat keindahan level penghuni surga yang di atasnya. Maka berjuang dan berjuanglah ketika masih di dunia, agar nantinya kita dimasukkan Allah ke dalam jannah dan juga memasuki level-level yang tinggi. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablugha ghairuhum. Wahai Rasulullah, itu adalah level para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka. Qala bala walladhi nafsi biyadih rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Nabi menyatakan masih bisa dicapai, bukan hanya para nabi saja yang mencapai tingkatan itu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Itu bisa pada tingkatan itu, masuk ke level itu. Maka jangan berputus asa. Wa fi sahihain aydan min hadits Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahihain juga dari hadis Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Ini berarti sahabatnya beda. Kalau hadis tadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis yang kedua, sahabatnya Sahal bin Sa'ad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'awna al-ghurfata fil jannah kama tatara'awna al-kawkaba fi ufuqis sama." Sesungguhnya penduduk surga benar-benar saling melihat kamar di surga sebagaimana kalian saling melihat bintang di ufuk langit. Nah, baik. Hadis berikutnya, mungkin ada yang mau membacakan? Silakan. Bisa ditunjuk, Pak Ridho. Wa qala Ahmad, haddatsana Fazarah, ahbarani Fulayh. Ahbarani Fulaihun an Hilal, yakni ibn Ali an Atha an Abi Hurairah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'awna fihi la yatara'awna fil jannati kama tara'awna aw tarawnal kaukabat durriyal ghabira fil ufuqi. Aw tarawnal kaukabat durriyal ghabira fil ufuqit tali'i fi tafadulid darajat. Qala ya Rasulullah Qalu ya Rasulullah Qalu ya Rasulullah ulaikan nabiyyun. Qala bala walladhi nafsi biyadihi wa aqwamun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Qala al-hafidhu Diya wa hadha ala syartil Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan disebutkan sanad bersambung sampai pada Abu Hurairah. Ini hadis ketiga dari sahabat yang berbeda, Abu Hurairah. Kalau hadis pertama Abu Sa'id Al-Khudri, hadis kedua Sahal bin Sa'ad, yang ketiga dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dengan lafadz hadis yang hampir sama dengan maknanya, hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Inna ahlal jannati la yatara'awna fil jannah kama tara'awna aw tarawna al-kawkab ad-durriya al-ghabira fil ufuq at-tali' fi tafadulid darajat. Sesungguhnya penduduk surga benar-benar saling melihat di surga sebagaimana kalian saling melihat atau kalian melihat bintang yang gemerlap yang masih tertinggal di ufuk saat terbit dikarenakan perbedaan derajat atau kedudukan. Qalu ya Rasulullah ulaikan nabiyyun. Wahai Rasulullah, apakah mereka itu para nabi saja? Qalu bala walladhi nafsi biyadihi wa aqwamun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Nabi menyatakan, ya, kalau nabi tentu akan masuk di level itu. Tetapi tidak hanya nabi saja. Walladhi nafsi biyadihi wa aqwamun amanu billah. Mereka juga adalah kaum-kaum yang beriman kepada Allah wa saddaqu al-mursalin dan membenarkan para rasul. Qala al-Hafidh Ad-Diya, berkata al-Hafidh Ad-Diya al-Maqdisi, seorang ulama dari Palestina, ya. Wa hadza ala syartil Bukhari. Hadis ini sesuai syarat Al-Bukhari. Berikutnya siapa yang mau membacakan? Bisa ditunjuk Pak Soleh? Sudah ditunjuk. Wa qala Ahmadu haddatsana Ali ibn Ayyasi haddatsana Muhammad bin Mutarrifi haddatsana Abu Hazim an Abi Sa'idi Hudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mutahabbina ghurafuhum fil jannati
kal kabit ta'i tali isarqi awil gharbiyi fayuqalu man haula'i fayuqalu haula'il mutahhabuna fillah azza wa jalla. Nah, barakallahu fiik. Hadis berikutnya, Al-Imam Ahmad menyebutkan riwayat secara bersanad. Wa qala Ahmad berkata, haddatsana Ali bin Ayyash. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyash. Ya, cara membacanya itu setelah perawinya diikutkan dengan qala. Qala haddatsana Muhammad bin Mutarrif, meskipun tidak ada kata qala di situ. Tapi yang benar cara bacanya ditambahkan qala. Qala haddatsana Muhammad bin Mutarrif, qala haddatsana Abu Hazim. Kalau sudah an dibaca an saja. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dan ketika disebut nama sahabat, bagus kalau kita mendoakan dengan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Nah, itu diantara cara membaca hadis bersanad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mutahabbina latura ghurafuhum fil jannah kal kawkabit tali'is syarqi awil gharbi." Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai benar-benar akan terlihat kamar-kamar mereka di surga seperti bintang yang terbit di ufuk timur atau ufuk barat. Fayuqal, maka ditanyakan, man haula, siapakah mereka itu? Fayuqalu haula'il mutahabbuna fillahi azza wa jalla. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah azza wa jalla. Di halaman 3 saya beri catatan terhadap riwayat tersebut. Hadis ini seluruh perawinya terpercaya. Artinya semua perawinya thiqah. Hanya saja ada keterputusan sanad antara Abu Hazim Salamah bin Dinar dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Mizzi menjelaskan. Al-Mizzi ini mertuanya Ibnu Katsir, penyusun kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu mertuanya adalah Al-Mizzi. Al-Mizzi menjelaskan dalam kitab Tahdzibul Kamal bahwasanya Abu Hazim tidaklah mendengar dari sahabat Nabi melainkan dari Sahal bin Sa'ad. Maka kalau Abu Hazim di sini meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berarti tidak mendengar langsung dari Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat hadis semacam ini terhitung ringan kelemahannya. Jadi kalau ada ulama yang menyatakan hadis lemah bisa dijadikan dalil dalam fadailul a'mal atau untuk memberikan semangat, motivasi kepada orang. Itu kriterianya diantaranya adalah tidak sangat lemah, bukan syadidud dha'af. Dan hadis yang seperti ini yang masuk kriteria. Hadis seperti ini yang masuk dalam kriteria. Perawi-perawinya thiqah, hanya ada keterputusan sanad. Nah. Wa fi hadithi Atiyah an Abi Sa'id marfu'an, inna ahla illiyin la yarahum man siwahum kama tarawna al-kawkaba fi ufuqis sama' wa inna Aba Bakar wa Umar minhuma wa an'ama. Dan dalam hadis Atiyah dari Abu Sa'id secara marfu', sesungguhnya penduduk Illiyin itu penduduk-penduduk surga yang levelnya tinggi, benar-benar akan dilihat oleh orang-orang selain mereka, sebagaimana kalian melihat bintang di ufuk langit, dan sesungguhnya Abu Bakar serta Umar termasuk di antara mereka, dan keduanya sungguh amat nikmat mendapat kemuliaan tersebut.
Di sini saya beri catatan, hadis dengan jalur riwayat ini mengandung sisi kelemahan karena perawi Atiyah Al-Aufi. Atiyah yang disebutkan itu termasuk perawi yang lemah. Namun dikuatkan melalui jalur lain riwayat At-Tabarani an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah. Kalau tadi Abu Sa'id Al-Khudri, ini dikuatkan dengan jalur hadis dari sahabat yang berbeda. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal darajatil ula yarahum man huwa asfalu minhum kama tural kawakibu fi ufuqis sama wa Abu Bakar wa Umar minhum wa an'ama." Sesungguhnya penghuni tingkatan-tingkatan tertinggi di surga dilihat oleh penghuni surga yang tingkatannya lebih bawah, sebagaimana dilihatnya bintang-bintang di ufuk langit. Sedangkan Abu Bakar dan Umar termasuk mereka yang berada di tingkatan tertinggi dan termasuk yang mendapat nikmat besar di sana. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ada seorang perawi yang majhul, yaitu Ar-Rabi bin Sahal Al-Wasiti, namun perawi lain terpercaya menurut Al-Haythami. Sehingga jika riwayat itu digabungkan dengan hadis Atiyah dari Abu Sa'id Al-Khudri menjadi sahih, sebagaimana penilaian Syekh Al-Albani terhadap Sunan Ibnu Majah, meskipun sebelumnya dalam karya yang lain Syekh Al-Albani pernah menilainya lemah. Jadi kadang seorang ulama menilai lemah sebuah hadis ketika belum mengetahui ada jalur penguat. Setelah melakukan penelitian di waktu yang lain, ditemukan jalur penguat, barulah dikuatkan riwayat tersebut. Nah, maka hadis ini menunjukkan di antara keutamaan Abu Bakar dan Umar. Tingkatan mereka berdua di surga itu tinggi. Sampai dilihat oleh tingkatan yang di bawah itu seperti melihat kamar-kamarnya Abu Bakar dan Umar itu melihat bintang-bintang di langit. Seperti itu. Nah, maka ini adalah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Baik, selesai satu bab yang kita kaji sore hari ini tentang kamar-kamar di surga. Sebelum kita lanjut pada bab berikutnya, mungkin jika ada pertanyaan, jika ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Pak Pardi. Surga yang dihuni oleh para nabi ya. Ya. Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang membenarkan rasulnya itu termasuk juga yang menghuni di sana. Ya. Yang saya tanyakan adalah membenarkan para rasul. Ada yang membenarkan bahwa rasul itu utusan atau membenarkan ajaran-ajarannya yang disampaikannya. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan apa yang dimaksud dengan membenarkan rasul? Membenarkan rasul itu konsekuensinya ada 4 setidaknya. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, menaati perintah rasul. Tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan rasul. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan yang dilarang oleh rasul. Dan yang keempat adalah wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali mengikuti ajaran dan teladan, contoh, bimbingan dari Rasul itu. Dan ini karena hadisnya berkaitan dengan umat mana saja, ya, maka mereka yang masuk surga adalah yang mereka membenarkan Rasul yang diutus kepada mereka. Kalau Rasul-Rasul yang terdahulu, mereka hanya diutus kepada umatnya saja. Maka umat Nabi Musa itu yang harus mengikuti syariat Nabi Musa. Berpindah ke sedikit tempat yang berbeda,
ke wilayahnya Al-Khadir itu sudah bukan umat Nabi Musa. Padahal waktunya sama. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan wa bu'ithu ilan nasi ammah, dan aku diutus oleh Allah kepada manusia seluruhnya. Ini yang disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau dikatakan ingin mencapai tingkatan yang tinggi di surga sebagaimana para orang-orang yang membenarkan Rasul, berarti dia adalah orang yang ketika Rasul memberitakan suatu berita, dia benarkan. Ketika Rasul memerintahkan, dia jalankan. Ketika Rasul melarang, dia tinggalkan. Ketika dia mau beribadah kepada Allah, dia mengikuti tuntunan dari Rasul tersebut. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Sifat dasar manusia yang suka malas-malasan, leyeh-leyeh dan kurang mau berupaya itu disebabkan karena memang dia berasal dari surga, diciptakan di surga, bukan di dunia. Apakah benar demikian? Apakah ketika seseorang itu tabiat asalnya malas, apakah karena dia secara asal diciptakan di surga, kemudian karena kesalahan dari ayah mereka diturunkan ke dunia? Apakah benar seperti itu? Wallahu a'lam. Ana pribadi belum pernah mendengar atau membaca kalam ulama terkait dengan itu. Bahwa ada sifat buruk pada manusia, yaitu malas. Ini memang sesuatu yang dijelaskan oleh Nabi SAW untuk seseorang berlindung darinya. Maka di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal dhala'id dain wa qahrir rijal. Ya, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal ajzi, dari lemah. Lemah itu dia punya tekad, atau dia nggak punya tekad. Al-ajz itu, lemah itu dalam arti dia punya semangat, tapi nggak punya kemampuan mewujudkan semangat itu. Nggak berdaya. Wal kasali, dan dari perasaan malas. Perasaan malas itu dia mampu, tapi nggak ada tekad. Kebalikan dari ajz. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan perasaan malas. Kalau lemah, dia punya semangat. Semangatnya tinggi, tapi nggak berdaya karena dia nggak mampu. Mungkin karena dia sakit, mungkin karena fisiknya kurang kuat. Itu ajz. Kalau yang berikutnya, perasaan malas, al-kasal, itu adalah sebaliknya. Dia punya kemampuan, dia punya kendaraan untuk berangkat, dia punya badan yang sehat, tapi dia nggak ada tekad, nggak ada semangat. Nah, maka itu termasuk dari karakter buruk atau penyakit hati yang Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita berlindung dari hal-hal tersebut. Nah, wallahu a'lam. Berikutnya kita masuk pada bab selanjutnya, dzikru a'la manzilatin fil jannah wa hiyal wasilah maqamur rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan kedudukan tertinggi di surga, yaitu al-wasilah, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thabata fi sahih al-Bukhari an Ali bin Ayyash an Shu'aib bin Abi Hamzah an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah
hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang mengucapkan ketika selesai mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, wahai Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini. Jadi adzan itu disebut seruan yang sempurna. Was-salatil qa'imah, wahai Allah yang memiliki salat yang akan ditegakkan ini. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah dan al-fadilah. Al-wasilah itu kedudukan tertinggi di surga. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ, dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan terpuji, yaitu maqam mahmud alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan. Barang siapa yang mengucapkan ini dalam doa selesai adzan, hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku, atau halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa kalau seorang ingin dapat syafaat Nabi, mintanya ke siapa? Mintanya ke Nabi atau ke Allah? Mintanya ke Allah. Doakan Nabi. Ya. Doakan kepada Allah, Nabi, agar dapat al-wasilah. Maka dia akan dapat syafaat. Demikian juga kita baca sholawat, itu kita minta kepada Nabi apa minta kepada Allah? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah bersolawat atas Nabi. Nah, jadi ini yang penting untuk diingatkan. Karena sebagian orang ada yang berharap syafaat dari Rasul, tapi mintanya kepada Rasul. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu. Sekarang hati saya sedang sedih, hati saya sedang gundah. Ada yang demikian. Mintanya kepada Rasul. Dan itu sebuah kesyirikan akbar. Kesyirikan yang besar. Nah, syafaat itu milik Allah, maka seharusnya diminta kepada Allah. Wa fi sahihi Muslim an Muhammad bin Salamah an Ibn Wahab an Haywah wa Sa'id bin Abi Ayyub an Ka'ab bin Alqamah an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin Al-As annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalau ini dalam sahih Muslim, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu Syekh bin Baz rahimahullah sangat peduli untuk mengingatkan ketika orang mengajak beliau bicara, sedangkan ini adzan, beliau menyatakan jawab dulu adzan, jawab dulu adzan. Beliau ingatkan. Maka jangan berbincang ketika ada adzan, tunggu selesai adzan baru dilanjut. Sebelumnya, kalau dengar adzan kemudian kita putus dulu, diskusi, pertanyaan, atau dialog. Karena kita terikat dengan perintah Nabi, faqulu mithla ma yaqul. Ucapkan, bacalah seperti bacaan muadzin. Thumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah atasku, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Sesungguhnya orang yang bersolawat atasku dengan satu solawat, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Thumma saluli al-wasilah, kemudian mintalah kepadaku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Karena sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah tempat di surga
yang tidak layak didapatkan kecuali oleh seorang hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah yang menduduki wasilah itu. Faman sa'ala al-wasilata hallat lahu syafa'ah, barang siapa yang meminta untukku al-wasilah, maka dia halal mendapatkan syafaatku. Ini hadis yang sahih Muslim. Sahabatnya pun beda. Kalau tadi hadis yang pertama itu dalam Sahih Al-Bukhari, sahabatnya Jabir bin Abdullah. Sedangkan dalam Sahih Muslim yang baru kita baca itu sahabatnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata al-Imam Ahmad, haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Sufyan an Laits an Ka'ab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaitum alayya fas'alullaha lil wasilah qila ya Rasulullah wa mal wasilah qala a'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid wa arju an akuna ana huwa. Apabila kalian bersalawat kepadaku, maka mintalah kepada Allah al-wasilah untukku. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah al-wasilah itu? Beliau menjawab, derajat tertinggi di surga yang tidak akan didapatkan kecuali oleh satu orang saja, dan aku berharap akulah orangnya. Dari sisi sanad, riwayat satu jalur ini ada sisi kelemahan. Karena di situ disebutkan an Laits an Ka'ab. Laits di sini adalah Laits bin Abi Sulaim. Satu jalur ini lemah, tapi sudah tercukupi dengan dua jalur di atasnya. Ya. Yang riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu sudah mencukupi. Nah, di sini saya beri catatan penerjemah, di dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah yaitu Laits bin Abi Sulaim, tinggal di Kufah, murid dari Mujahid dan Tawus. Berubah kekuatan hafalannya di akhir-akhir kehidupannya. Wafat sekitar tahun 140-an Hijriah. Mu'ammal bin Al-Fadl berkata, kami berkata kepada Isa bin Yunus, mengapa anda tidak mau mendengar hadis dari Laits bin Abi Sulaim? Ia berkata, aku pernah melihat dia mulai pikun, ia pernah naik menara saat matahari meninggi di waktu duha, kemudian ia mengumandangkan adzan. Nah, diriwayat Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan fihi dha'fun yasir min su'i hifdhihi kana dha salah wa siyam wa ilm kathir wa ba'duhum ihtajja bihi. Laits bin Abi Sulaim itu memiliki sedikit kelemahan dari buruknya hafalan, meskipun ia orang yang banyak salat, puasa dan banyak ilmunya. Sebagian ulama berhujjah dengan hadis yang diriwayatkannya. Nah, Laits bin Abi Sulaim itu, kata Al-Fudail bin Iyad, adalah orang di Kufah yang paling berilmu tentang manasik haji. Laits bin Abi Sulaim. Tapi urusan meriwayatkan hadis, beliau lemah hafalannya. Nah, beliau terhitung ulama, beliau terhitung banyak sholatnya, banyak puasanya. Tapi dari sisi meriwayatkan hadis ada kekurangan. Wa qala Ahmad haddatsana Musa bin Dawud qala haddatsana Ibnu Lahi'ah an Musa bin Wardan qala sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilatu darajatun 'indallah laisa fawqaha darajah fas'alullaha an yu'tiyani al-wasilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-wasilah adalah sebuah derajat di sisi Allah yang tidak ada lagi derajat di atasnya. Maka mintalah kepada Allah agar memberikan al-wasilah itu kepadaku. Di dalam sanad riwayat ini terdapat perawi yang lemah, yaitu Ibnu Lahi'ah. Abdullah bin Lahi'ah wafat tahun sekitar 170-an Hijriah, tinggal di Mesir. Kitab-kitabnya terbakar, sehingga periwayatan setelah terbakarnya kitab-kitab itu adalah periwayatan yang lemah. Berbeda dengan periwayatan dari murid-murid beliau sebelum kitab itu terbakar, seperti Abdullah bin Al-Mubarak dan Abdullah bin Wahab, terhitung periwayatan yang bisa diterima. Beliau ditunjuk oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai hakim di Mesir pada sekitar
tahun 155 Hijriah. Ini ulama juga, qadhi, ya, tapi kalau dalam periwayatan hadis beliau ada sisi kelemahan setelah kitabnya terbakar. Hadis terakhir pada sore hari ini biar dibaca oleh para ikhwah. Waqalat Tabarani haddatsana Ahmad bin Ali al-Abbar haddatsana al-Wasilah haddatsana al-Walid bin Abdul Malik al-Bukhari al-Harramini al-Harani qala haddatsana Musa bin A'yan an bin Abi Dib an Muhammad bin Amri bin Atha an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salullaha yal wasilata fa innahu lam yas'al hali abadum fid dunya illa kuntu lahu safi'an aw syahidan yaumal qiyamati qalat Tabarani lam yaraw bihi ani bani abi bin illa Musa banu A'yan. Barakallahu fiik. Wa qala Tabarani, berkata At-Tabarani, حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kenapa tadi saya baca radhiyallahu anhuma ketika membaca Ibnu Abbas? Kok tidak radhiyallahu anhu? Karena ayahnya adalah juga sahabat. Kalau saya menyebut An Ibni Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha lil wasilah fa innahu lam yas'alha li 'abdun fid dunya illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah." Mintalah kepada Allah al-wasilah untukku, karena tidaklah seorang hamba memohonkan hal itu untukku di dunia, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat baginya atau saksi baginya pada hari kiamat. At-Tabarani berkata, tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Abi Dhi'ib kecuali Musa bin A'yan. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. Sebelum kita akhiri, jika ada yang perlu disampaikan, ya. Ya. Ada kalanya kita itu menghadiri pemakaman orang awam yang sebelum dikubur itu dikumandangkan adzan. Apakah itu kita juga wajib menjawab seruan tersebut? Ketika kita disuruh oleh Nabi untuk menjawab seruan adzan, itu sebenarnya adalah seruan adzan yang masyru', yang sesuai dengan syariat. Kumandang adzan pada 5 waktu sholat, ya, pada hari Jumat, ya, itu kumandang adzan yang syar'i. Adapun yang tidak syar'i, sebenarnya tidak ada perintah khusus untuk menjawabnya. Nah, wallahu a'lam. Dan memang tidak ada ketentuan syariat dalam mengumandangkan adzan ataupun iqamah ketika dikuburkan. Ya, tidak ada perbuatan dari Nabi SAW ataupun para sahabat. Hanyalah itu didasarkan pada qiyas. Hanya pada qiyas. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Padahal bagaimana kita beramal, itu harusnya merujuk kepada amalan Nabi dan para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, wallahu a'lam.
Baik, mungkin ada lagi? Kenapa? Nah, ya, di situ ada terkait dengan kelahiran. Kalau kelahiran itu memang ada hadisnya, masing-masing jalur lemah, yang kemudian diperselisihkan oleh ulama, apakah ketika digabung menguatkan atau tidak bisa menguatkan. Kalau itu memang ada hadisnya. Tapi kalau yang berkaitan dengan mengadzankan di kuburan, itu nggak ada hadisnya. Sebatas yang saya ketahui, dan bisa juga dikoreksi jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Kalau yang adzan di kuburan, itu nggak ada hadisnya. Tapi kalau adzan ketika kelahiran, itu terdapat beberapa riwayat, baik itu sabda Nabi, athar sahabat, maupun ucapan tabi'i, seperti Umar bin Abdul Aziz, misalkan, hanya saja diperselisihkan. Yang marfu itu, apakah menjadi dikuatkan dengan banyaknya jalur periwayatan. Sebagian ulama melemahkan, sebagian ulama mensohihkan. Sejauh ini saya cenderung pada pendapat ulama yang mensohihkan. Ketika digabung jalur-jalur itu menjadi kuat, maka disyariatkan dikumandangkan adzan di telinga kanan bayi. Seperti yang menguatkan ini di antara Syekh Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama yang lain. Nah, adapun mengumandangkan iqamah itu tidak bisa dikuatkan. Hanya mengumandangkan adzan saja di telinga bayi. Nah, wallahu a'lam. Tapi jangan keras-keras juga karena masih lemah ya. Jadi perlu bijak. Jangan saking gembira karena baru lahir, saking pingin menerapkan sunnah, kemudian terlalu keras, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, barakallahu fikum. Baik, mungkin ada lagi? Ya, harus sih. Apabila adzan berkumandang pada sholat Jumat, sudah masuk ke masjid, apakah mendahulukan adzan apa tahiyatul masjid sholat Ustaz? Apabila adzan berkumandang di sholat Jumat, sedangkan kita sudah masuk ke dalam masjid, apakah sebaiknya menjawab adzan itu atau tahiyatul masjid? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena kita terikat dengan perintah yang lain. Perintah yang lain adalah ketika khatib menyampaikan khutbah, maka simaklah di situ. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau misalkan dengan adanya adzan itu masih mencukupi untuk sholat, selesai adzan, sholat masih mencukupi untuk kemudian baru menyimak khutbah, sebagaimana yang terjadi di sebagian masjid begitu ya. Nah, kalau yang seperti itu berarti waktunya lapang. Kita jawab saja. Kita jawab saja sehingga perintah Nabi faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti ucapan muadzin, bisa kita jalankan. Tapi kalau yang diterapkan adalah satu kali adzan dan dua-duanya termasuk sunnah. 2 kali adzan maupun 1 kali adzan, 1 kali adzan diterapkan di masa Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman di awal-awal. Ya. Sedangkan 2 kali adzan dilakukan oleh Utsman ketika mulai banyak terjadi perluasan wilayah. Dua-duanya syar'i, dua-duanya sunnah. Kalau itu hanya 1 kali adzan yang setelah itu langsung khutbah, maka sebaiknya kita segera sholat sunnah saja, diringkaskan, yang nanti dari awal kita bisa menyimak khutbah. Maka dilihat perbedaannya, dilihat kondisinya. Kalau di masjid yang 2 kali adzan, waktunya masih lapang, santai saja. Bisa kita menjawab adzan itu dan sholat dengan tenang. Nah, wallahu a'lam. Ya. Nah. Definisi tentang apa tadi itu, orang yang lemah dan orang yang malas tadi.
Dikatakan bahwasannya orang yang lemah itu orang yang punya keinginan tapi karena terbatasan kemampuan. Sedangkan orang yang malas itu orang yang mempunyai kemampuan tapi niatnya yang tidak ada, semangatnya tidak ada. Yeah. Nah, itu saya ingat hadis itu ada sebuah hadis al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz, itu kan ada wal ajiz al-kaisu lima dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kalau tidak salah itu. Nah, terus al-ajiz man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, kalau tidak salah insyaallah begitu kan. Sepertinya definisinya itu kan bertentangan itu. Faedahnya Ustaz. Nah, jadi kalau tadi dinyatakan penjelasan tentang al-ajzu dan al-kasal, ya. Bagaimana dengan hadis yang di situ dijelaskan wal kayyisu, ya. Liman dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya. Kita sebatas yang pernah saya baca di dalam Riyadhus Shalihin dan catatan Syekh Albani terhadap hadis itu, hadis tersebut dilemahkan oleh beliau. Hadis tersebut dilemahkan oleh beliau sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai definisi. Sedangkan definisinya kita ambil dari syarah penjelasan para ulama ketika mensyarah hadis Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Nah, kelemahan itu masuk dalam kategori tercela dalam beberapa kondisi. Contohnya adalah seorang tahu bahwasanya itu salah, tapi dia tidak punya kemampuan untuk merubah. Padahal dia harus berjuang mestinya. Padahal dia harus berjuang. Ya, di antara sebab terjadinya fitnah mufarriqah itu juga karena al-ajiz. Sebagiannya karena al-ajiz. Aduh, lemah. Ini saya tahu sebenarnya yang benar itu yang ikut bimbingan ulama. Tapi kalau saya mengikuti itu nanti ma'isyah saya akan diboikot, akan sulit pendidikan anak-anak kami, ya sudah, gimana lagi? Itu al-ajiz. Dia ada keinginan sebenarnya dan tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi karena ajzunya, karena lemahnya itu, akhirnya dia membela yang salah. Dia berada di pihak yang salah. Itu contoh sederhana yang berkaitan dengan kehidupan kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari al-ajiz dan al-kasal. Nah, seharusnya kalau seorang mengerti mana yang benar, mana yang salah, maka dia harus mengingkari yang salah meskipun dengan pengingkaran terhadap hati. Pengingkaran terhadap hati itu artinya nggak mendukung dia. Kalau sudah membantu dan mendukung, berarti pengingkaran terhadap hati pun tidak dilakukan. Nah, kita semua ada sisi kelemahan, pasti. Kita tidak mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang kuat. Tidak. Karena yang kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesuai dengan kondisi kita, kalau ada kemungkaran yang tidak bisa kita ingkari dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, setidaknya dengan hati. Jangan didukung, jangan dibela. Nah, kita membencinya. Baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.